Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Mr. Flow. Saat ini Mr. Flow akan membantu teman-teman lagi mengenai materi bahasa Inggris. Ya, teman-teman mungkin atau pasti teman-teman pernah bertanya, kira-kira kata secara itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ya, secara. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris untuk kata secara yang Mr. Flow akan berbagi kepada teman-teman itu seperti ini teman-teman. Kata secara biasanya dalam bahasa Inggris itu uh, tergolong dalam kata keterangan. Ya, kata keterangan di mana kata keterangan tersebut diambil dari kata sifat. Ya, contoh misalnya kata sifat jujur. Jujur itu bahasa Inggrisnya adalah honest. Cara tulisnya honest. Ada T di belakang. Nah, kalau kita bilang secara jujur, ya, itu kita tinggal tambah ly di belakang. Ya, menjadi honestly, artinya secara jujur. Contoh misalnya, saya menjawab pertanyaan secara jujur. I answer the question honestly. Saya menjawab pertanyaan secara jujur. Nah, bagaimana dengan kata yang lain, kata sifat yang lain? Sama juga teman-teman. Contoh misalnya permanen. Ya, permanen itu cara tulisnya permanen. Ada T di belakang untuk bahasa Inggris. Kalau kita bilang secara permanen, kita tambah ly di belakang. Ya, permanently. Ya. Ada juga teman-teman misalnya jelas. Jelas itu bahasa Inggrisnya clear. Cara tulisnya clear. Kalau kita bilang secara jelas, kita tinggal tambah ly di belakang menjadi clearly. Yang berikut kata sifat yang lain seperti beautiful, indah atau cantik. Kalau kita bilang secara indah, kita tambah ly di belakang, beautifully. Atau kita mau bilang ada kata sifat yang lain seperti atau kata lancar. Lancar itu kata sifat fluent, ya, fluent, fasih, ya, bisa juga fasih. Kita tambah ly di belakang menjadi fluently, ya, fluently, ya, artinya secara fasih. Misalnya teman saya berbicara bahasa Inggris dengan fasih. My friend speaks English fluently. Ya, jadi teman saya berbicara bahasa Inggris secara fasih, dengan fasih. Nah, teman-teman, ly di belakang itu bisa juga berarti dengan. Ya, yang pertama tadi secara, yang kedua adalah dengan. Teman-teman, jadi kalau misalnya kita bilang teman saya berbicara bahasa Inggris dengan fasih, my friend speaks English fluently, ya. Kita tidak boleh tambah with fluent. Tidak boleh pakai karena kita berpikir dengan itu with, kata bahasa Inggrisnya adalah with, sehingga kita tambahkan with di depan. Salah teman-teman. Yang benar adalah kita tambahkan ly di belakang. Misalnya saya mendengarkan suara mereka dengan jelas. I listen their voice clearly. Ya, clear itu jelas, kita tambah ly di belakang menjadi dengan jelas, bukan with clear. Salah teman-teman. Ya, yang benar itu tambah ly di belakang. Begitu. Terus bagaimana dengan kata dengan with itu? Kalau itu konteksnya berbeda teman-teman. With itu biasanya dia berada di depan kata benda. Contoh misalnya, I go with my friend. Saya pergi bersama atau dengan teman saya. Ya. Saya duduk dengan guru saya. I sit with my teacher. Jadi
teman saya, guru saya, itu adalah kata benda. Dan with biasanya berada di depan kata benda tersebut. Jadi teman-teman, kata secara itu kita tambah ly di belakang kata sifat ya teman-teman. Seperti tadi, fluently, secara fasih, clearly, terus permanently, terus tadi ada honestly. Ya, kita juga kalau mau omong secara spontan kita bilang spontanly ya. Jadi ada ly di belakang secara spontan. Dan juga ly tadi itu teman-teman bisa juga berarti dengan ya. Dengan jika itu kita mau menjelaskan tentang kata keterangan ya. Kalau dengan yang with itu biasanya berada di depan kata benda. Oke teman-teman, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah mendengarkan penjelasan. Berharap teman-teman bisa menerapkannya dengan benar. Tetap semangat belajar teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Intinya terus berjuang. God bless teman-teman semua. Ya.